Setelah dibentak oleh sang istri, Edgar nampak menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apapun yang dia lakukan selalu serba salah di mata wanita itu, tapi dia tetap berusaha sabar. Bagaimanapun juga perjuangan sang istri dalam melahirkan anaknya pasti rasanya sangat menyakitkan. Kenapa diam aja? Kini Dena yang protes saat melihat suaminya diam saja di sampingnya, laki-laki itu hanya menatapnya dengan perasaan bersalah. Lalu aku harus bagaimana sayang? Kalau bisa kugantikan, pasti akan kugantikan biar sakitnya aku saja yang merasakan. Sahut Edgar serba salah. Jangan lebay deh sayang, dunia bisa kiamat kalau kamu yang merasakan sakitnya. Tolong elus-elus saja perutku. Ucap Dena kemudian yang langsung dianggukin oleh suaminya, laki-laki itu langsung mengelus perut Dena dengan lembut. Namun Dena langsung meringis saat merasakan sebuah tendangan dari dalam perutnya. Sayang jauhkan tanganmu, dia tidak suka dielus. Ucapnya kemudian seraya menjauhkan tangan Edgar dari atas perutnya. Salah lagi. Gumam Edgar dengan gemas. Hingga siang hari Dena masih berjuang menunggu pembukaan jalan lahir bayinya. Namun kini rasa sakit itu semakin intens hingga membuatnya sampai berkeringat dingin. Sayang kalau sakit jangan ditahan, teriak saja tidak apa-apa. Iya kan, dok? Ucap Edgar lalu ia menatap dokter yang sedang mempersiapkan kelahiran bayinya. Iya, tidak apa-apa. Sahut dokter tersebut sambil tersenyum ramah menatap Dena. Sedangkan Dena hanya meringis menatap mereka, sebelumnya ia pernah melahirkan. Berteriak sebelum waktunya itu hanya akan menghabiskan tenaganya saja. Kita mulai ya ibu, setelah ini ikuti aba-aba dari saya. Ucap dokter tersebut setelah memeriksa pembukaan jalan lahir yang sudah lengkap. Sayang, sakit, sangat sakit. Keluh Dena menatap suaminya, wajahnya terlihat memucat dan keringatnya nampak mengucur deras. Sabar ya, sayang. Kamu wanita terkuat di dunia ini. Edgar nampak berkaca-kaca. Akhirnya wanita itu menunjukkan sisi lemahnya dan ia semakin tidak tega melihatnya. Mungkin ia tak merasakan bagaimana sakitnya istrinya itu melahirkan bayinya, tapi genggaman erat di tangan serta lengannya menunjukkan wanita itu begitu kesakitan. Bertahanlah, sayang. Ucap Edgar lagi saat melihat sang istri mulai mengejan mengikuti aba-aba dari dokter. Iya seperti itu ibu, tetap tahan pinggulnya jangan diangkat ya karena bisa menimbulkan robekan. Ucap dokter tersebut. Sayang, sakit. Teriak Dena untuk pertama kalinya saat bayinya hendak keluar dan itu membuat Edgar langsung panik. Sebelumnya istrinya tidak pernah berteriak, wanita itu selalu menahan rasa sakitnya. Namun teriakannya kali ini langsung membuatnya blank. Dokter istri saya kesakitan. Hardiknya pada dokter tersebut, rasanya ingin sekali ia menghajar dokter itu sekarang juga karena berani-beraninya membuat wanita kesayangannya kesakitan. Sabar ya pak, melahirkan memang seperti itu. Ucap dokter tersebut menenangkan. Namun sepertinya Edgar sudah naik pitam, saat sang istri mengendurkan genggamannya ia langsung melangkahkan kakinya ke arah dokter tersebut. Tak peduli istrinya menarik kemejanya dengan kuat, hingga membuatnya kini nampak berantakan. Sepertinya ia memang harus menghajar dokter itu beneran, bisa-bisanya berkata begitu. Melahirkan memang seperti itu, tapi bagaimanapun juga nyawa sang istri kini sedang dipertaruhkan. Namun saat ia mendekati dokter tersebut dan matanya tak sengaja melihat bagaimana bayinya akan keluar dari rahim sang istri lalu melihat banyaknya darah di sana membuat Edgar langsung merasakan pening di kepalanya. Edgar hampir hilang kesadaran saat itu. Namun saat mendengar suara tangis bayinya ia seperti ditarik kembali pada kesadarannya. Sayang, maafkan aku. Setelah ini kamu tidak usah hamil lagi ya. Ucapnya sembari memeluk istrinya, tak terasa kini air matanya sudah mengalir deras. Mereka berdua nampak larut dalam tangis, hingga seorang suster membawa bayi mereka lalu meletakkannya dalam dekapan Dena. Seorang bayi perempuan dengan tubuh montok nan lucu itu nampak mengusap-usap dada sang ibu. Bayi kita, sayang. Ucap Edgar dengan terharu, kemudian ia memeluk lagi sang istri beserta bayinya. Beberapa saat kemudian saat Dena dan bayinya sedang dibersihkan,
Edgar nampak melangkahkan kakinya keluar dari ruangan bersalin tersebut. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya Putri saat melihat putranya tersebut keluar dari ruangan tersebut. Sang ayah dan ayah mertuanya nampak menatapnya dengan iba saat melihat penampilan Edgar yang tidak karuan. Kemejanya acak-acakan, lengannya nampak sedikit memar dan terdapat beberapa bekas cakaran di sana. "Anakku sudah lahir dengan selamat, Ma," sahutnya seraya memeluk sang ibu. "Maafkan aku, Ma, Mama dulu juga pasti kesakitan seperti itu ya saat melahirkanku." Imbuhnya lagi masih dalam dekapan ibunya. Putri nampak mengusap punggung sang putra. "Semua wanita pasti merasakan itu, nak, maka dari itu jangan pernah sekali-sekali menyakiti hatinya. Wanita adalah makhluk terkuat yang dibungkus dengan kelemahan," sahutnya yang langsung membuat Edgar semakin mengeratkan pelukannya dan itu membuat sang ayah ikut memeluknya juga. Tuan Winata yang berdiri tak jauh dari mereka, nampak memejamkan matanya. Hatinya terasa tertampar mendengar ucapan Putri dan sungguh ia sangat menyesali perbuatannya dulu terhadap mendiang ibunya Dena. "Maafkan aku sayang, maafkan aku." Tuan Winata terduduk di kursinya lalu menangkup kepalanya dengan kedua tangannya. Pria parubaya itu nampak terisak dan larut dalam bayang-bayang masa lalunya. Sedangkan Juno hanya bisa menghela napas beratnya, banyak sekali pelajaran hidup yang bisa ia ambil dari kisah mereka. Lalu tak jauh dari mereka, nampak seseorang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan datarnya namun tersimpan banyak kesedihan di matanya. "Kita kembali ke kamar saja, Sus," perintahnya pada seorang suster yang sedari tadi berdiri di sampingnya. Setelah Dena dan bayinya selesai dibersihkan, kini mereka sudah dipindah ke dalam ruang perawatan. Holly adik Ekan sudah keluar dari peluk Mama. Elkan terlihat senang saat melihat adik perempuannya tersebut. Bocah kecil yang sebentar lagi berusia 3 tahun itu nampak menatap gemas adiknya. "Nanti kita berdua jagain Mama, oke?" ucapnya lagi yang langsung membuat semua orang di sana langsung tergelak. Keesokan harinya, Edgar masih tidak mengizinkan istrinya untuk pulang sebelum wanita itu benar-benar sehat. Padahal Dena sudah merasa sehat bahkan kini ia sudah bisa berjalan-jalan di ruangannya setelah jarum infus dicabut dari punggung tangannya. "Sayang, aku bosan di kamar. Pulang yuk," mohon Dena pagi itu. "Tidak sayang, 2 atau 3 hari lagi ya. Setelah aku memastikan kamu baik-baik saja," tolak Edgar. "Tapi aku merasa baik-baik saja sayang," rengek Dena. "Bagaimana kalau kita berjemur di taman belakang bersama bayi kita saja?" ajak Edgar mengalihkan pembicaraan. "Baiklah." Dena nampak mengangguk pasrah, kemudian ia duduk di kursi roda yang sudah disiapkan suaminya sebelumnya. Laki-laki itu menganggapnya seolah sedang sakit keras saja, terlalu berlebihan pikirnya. "Bagaimana kamu bisa bilang baik-baik saja sayang, setelah kemarin mengeluarkan begitu banyak darah?" Sampai sekarang Edgar masih terngiang-ngiang dengan proses kelahiran putrinya kemarin yang membuatnya sedikit trauma. Kini mereka nampak berada di taman belakang rumah sakit tersebut yang dikhususkan bagi pasien VIP di sana. Dena nampak memangku sang putri dan bersandar di dada bidang suaminya sambil berbincang dan itu membuat seseorang yang sedari tadi mengawasi mereka nampak tersenyum getir. "Sayang, terima kasih untuk semua kebahagiaan yang kamu berikan padaku," ucap Edgar pagi itu saat mereka sedang berada di taman di belakang rumah sakit tersebut. Ini adalah hari ketiga di mana Dena sedang dirawat di sana. "Sama-sama, tolong seperti ini terus ya, jangan pernah berubah, jangan pernah tinggalkan aku," sahut Dena menatap lekat suaminya. Ia bersyukur mempunyai suami seperti Edgar yang banyak membawa kebaikan untuknya. "Tentu saja sayang, hanya kematian yang akan memisahkan kita," tegas Edgar meyakinkan. Sungguh ia sangat bahagia dengan hidupnya sekarang, mempunyai istri yang sangat ia cintai dan sepasang anak yang lucu-lucu. Ia merasa hidupnya sangat sempurna. "Jadi hari ini kita pulangkan?" tanya Dena kemudian. Ia sudah sangat bosan di rumah sakit. "Nanti siang ya sayang, nunggu dokternya datang dulu," sahut Edgar. Setelah selesai menemani sang istri menjemur putri kecilnya, Edgar segera pergi meninggalkan wanita itu dengan alasan ada sedikit pekerjaan di kantornya.
Sebenarnya ia ingin memberikan sedikit kejutan pada wanita itu dengan membuat pesta kecil-kecilan di rumahnya untuk menyambut kedatangannya. Siang itu Edgar memacu mobilnya dengan kencang menuju rumah sakit. Ia sudah tak sabar untuk menjemput istrinya itu pulang. Sepanjang jalan ia nampak mengulas senyumnya, apalagi saat melihat beberapa buket bunga yang akan ia berikan pada wanita itu. Namun rem mobilnya tiba-tiba tak berfungsi hingga membuatnya begitu panik saat mobilnya melaju dengan kencang dan tak berapa lama kemudian tabrakan hebat pun tak bisa ia hindarkan. Demi menghindari pengendara lain, Edgar terpaksa membanting setirnya dan menabrak pembatas jalan dengan keras hingga mobil yang ia kemudikan ringsek tak berbentuk. Sementara itu di rumah sakit Dena nampak gelisah, sampai sore hari suaminya itu belum juga datang. "Sayang, kamu di mana sih?" Dena berkali-kali menghubungi ponsel suaminya tapi selalu tidak aktif. Beberapa saat kemudian, nampak kedua mertuanya datang dengan raut wajah penuh kesedihan. "Mama, Papa, apa tahu di mana suamiku? Dari tadi siang dia belum kembali?" tanya Dena khawatir. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Imbuhnya lagi. "Sayang, duduklah," perintah Putri agar anak menantunya itu duduk di sampingnya. Setelah Dena duduk, lalu ibu mertuanya itu mulai berbicara. "Kamu yang sabar ya sayang, tadi siang Edgar mendapatkan musibah. Mobilnya kecelakaan saat menuju rumah sakit ini," ucapnya kemudian yang langsung membuat Dena terlihat syok. "Mama bohong kan?" "Benarkan Pak, Mama bohong kan?" sahut Dena memastikan pada sang ayah jika itu semua tidak benar. "Itu benar, Nak," sahut ayah mertuanya. "Enggak, itu nggak mungkin. Lalu bagaimana dengan keadaannya? Suamiku pasti baik-baik saja kan? Kenapa hingga sore begini aku baru diberitahu?" Dena nampak histeris. "Sayang tenanglah, kita doakan yang terbaik ya. Saat ini Edgar sedang kritis," sahut Putri mencoba untuk tegar. Dena langsung bangkit dari duduknya lalu mendekati sang ayah mertua. "Di mana suamiku Pak? Aku mau lihat." "Kumohon," ucapnya kemudian. "Kamu tenangkan dirimu dulu Nak, baru Papa akan membawamu ke sana," bujuk King. Setelah Dena sedikit tenang, mereka segera membawanya ke ruang ICU di mana Edgar sedang dirawat. Edgar nampak tak berdaya, di sana terlihat banyak sekali alat yang menempel di tubuhnya, wajahnya penuh luka dan nampak perban membalut dadanya. "Dokter, bagaimana keadaan suami saya?" tanya Dena saat melihat Edgar dari balik dinding kaca. Dokter tersebut nampak menghela napas panjangnya saat menatap Dena. "Suami Anda mengalami kecelakaan yang sangat parah hingga menyebabkan kerusakan pada jantungnya. Kami harap secepatnya pihak keluarga mendapatkan pendonor, karena Tuan Edgar saat ini bisa bertahan karena bantuan mesin," ucap dokter tersebut yang membuat Dena langsung luruh ke lantai, kakinya mendadak lemas hingga tidak mampu menopang tubuhnya. "Itu tidak mungkin, Dok," ucapnya kemudian, ia masih tak percaya. Tadi pagi mereka masih bersama-sama dan saling mengucapkan janji untuk selalu bersama, namun dalam beberapa jam janji itu seakan menguap di udara karena permainan takdir. "Sayang, kumohon bangunlah," lirih Dena sembari terisak. Ia harus mencari pendonor kemana. Mendonorkan jantung itu berarti harus mengorbankan nyawa dan itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu bagaimana dengan keadaan suaminya? Laki-laki itu pasti tidak akan bisa bertahan tanpa seorang pendonor. Hingga beberapa hari kemudian Dena sedikit pun tak beranjak dari sisi suaminya, ia sudah tidak peduli dengan hidupnya sendiri. "Dok, biar saya yang menjadi pendonor untuk menantu saya," ucap Tuan Winata sore itu saat melihat bagaimana hancurnya putrinya saat itu. "Papa?" Dena nampak terkejut saat mendengar ucapan sang ayah. "Jangan lakukan itu, Pa," imbuhnya lagi. "Benar Tuan, itu sama saja kami membunuh Anda dan itu melawan hukum. Kami hanya menerima pendonor dari pasien yang sudah meninggal," sahut dokter tersebut. Hampir 2 minggu Edgar kritis di rumah sakit dan sampai sekarang belum juga menemukan pendonor untuknya. "Menangis hanya akan membuat wajah cantikmu menjadi jelek," ucap seseorang yang langsung membuat Dena menoleh ke sumber suara tersebut. "Arhan," ucapnya lirih. Dena nampak terkejut saat melihat kehadiran Arhan tak jauh darinya. Laki-laki itu nampak duduk di atas kursi rodanya,
Badannya sangat kurus dan matanya terlihat cekung dengan lingkaran hitam di sekitarnya. "Kamu sakit?" tanya Dena kemudian. "Aku hanya menjalani karma dari Tuhan," sahut Arhan dengan mengulas senyumnya, namun nampak kesedihan di matanya. "Kamu sakit apa Arhan? Kenapa bisa sampai begini?" Dena nampak khawatir. "Kamu khawatir padaku?" tanya Arhan menatap lekat Dena. "Tentu saja, aku lebih suka melihatmu sehat meski brengsek daripada seperti ini," sahut Dena. Ia sudah tidak mempunyai dendam lagi pada laki-laki itu. Dena sekarang sudah merasa ikhlas dan menghapus semua kebencian dirinya baik itu pada Arhan maupun Sera, dan semua itu berkat Edgar yang selalu sabar membimbingnya. Mengingat suaminya, Dena menitikkan air matanya lagi, namun ia segera menghapusnya sebelum Arhan melihatnya. Tapi sedari tadi tatapan Arhan sedikit pun tak berpaling darinya, dan laki-laki itu pun tahu bagaimana kesedihan mantan istrinya itu saat ini. "Terima kasih, sudah pernah mencintaiku. Tolong maafkan semua kesalahanku dulu, seandainya waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu," ucap Arhan kemudian. Dena mengulas senyum tipisnya saat melihat kesungguhan Arhan. "Aku sudah memaafkanmu dan lupakan saja masa yang sudah berlalu," ucapnya kemudian. "Terima kasih, untuk terakhir kalinya bolehkah aku memelukmu?" Mohon Arhan menatap lekat wanita yang masih menguasai seluruh hatinya itu. Sebelum sakit ia sudah berusaha untuk menjalin hubungan dengan beberapa wanita, tapi tetap saja ia tak bisa melupakan Dena. Cinta dan kesabaran yang diberikan oleh wanita itu dalam setahun pernikahannya masih begitu ia ingat, sekaligus ia sesali karena telah menyia-nyiakannya. "Maaf aku Arhan, suamiku di dalam sana sedang berjuang untuk hidup. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa memeluk laki-laki lain?" sahut Dena sembari terisak. Arhan yang melihat kesedihan Dena, hatinya terasa nyeri. Ingin sekali ia membawa wanita itu ke dalam pelukannya dan menenangkannya. "Baiklah, aku mengerti. Jaga dirimu baik-baik ya, semoga suamimu lekas sembuh. Aku akan selalu mencintaimu, Dena Winata," ucapnya kemudian. Setelah itu ia berlalu pergi dengan asistennya yang mendorong kursi rodanya, meninggalkan Dena yang nampak masih terisak di tempatnya. "Selamat tinggal sayang, meski kamu tidak ingin memelukku, tapi aku mempunyai cara bagaimana kamu akan memelukku setiap saat." Hingga beberapa hari kemudian, Dena tidak pernah bertemu lagi dengan Arhan. Sebenarnya ia juga kasihan pada mantan suaminya itu dan ingin memastikan keadaannya. Namun ia sedikit pun tidak ingin beranjak dari sisi suaminya yang sedang berjuang untuk hidup. Ia takut jika ia pergi, maka laki-laki itu akan meninggalkannya untuk selamanya. "Sayangku mohon, bangun. Sungguh aku tak bisa hidup tanpamu, sayang," lirih Dena seraya menatap sang suami dari balik kaca penyekat. "Sabar ya sayang, kami sedang mengusahakan mencari pendonor itu secepatnya," ucap putri menenangkan. Kemudian nampak seorang dokter berjalan ke arahnya, sepertinya dokter tersebut baru datang. "Dokter, keadaan pasien melemah," teriak seorang suster saat dokter baru saja datang dan ingin berbicara dengan Dena dan keluarganya. "Dok, ada apa dengan suamiku?" tanya Dena panik. "Sebentar ya Bu, saya cek dulu." Dokter tersebut langsung masuk ke dalam lalu memeriksa keadaan Edgar, dan beberapa saat kemudian beberapa orang terlihat masuk dan membawa Edgar keluar dari ruangan tersebut. "Dok, bagaimana keadaan suamiku? Kenapa dibawa pergi? Suamiku baik-baik saja kan? Katakan dok." Dena nampak histeris saat melihat Edgar dibawa pergi, tidak mungkin suaminya akan meninggalkan dirinya secepat itu. "Tenang Bu, kami sudah menemukan pendonor yang cocok. Semoga saja operasi berjalan lancar," sahut dokter tersebut. "Apa?" Dena langsung terkejut, itu berarti ada seseorang yang baru saja meninggal dan mendonorkan jantungnya untuk sang suami.